Pancasila ini saya menarik perkataan Gus Dur. Kalau kata Gus Dur, Pancasila itu bukan agama. Dan dia tidak untuk menggantikan agama. Tak ulang lagi, Pancasila itu bukan agama. Dan bukan untuk menggantikan agama. Tapi Pancasila itu sejalan dengan ajaran agama. Kita punya dalil yang sahih tentang Pancasila ini. Apa itu? Al-Madinatu Masutiyah, piagam Madinah. Nabi dulu mendirikan Madinah. Madinah itu kan negara pertama, terutama di kawasan Arab lah. Karena zaman dahulu Arab itu nggak ada negara, Pak. Cuman kabilah saja, suku-suku. Pimpinannya kepala suku. Bersuku-suku masing-masing ada pimpinan. Nah, Nabi lah yang pertama kali menggagas negara di sana. Negara yang tidak berdasarkan suku, tapi negara yang berdasarkan kesepakatan. Karena kesepakatan, Nabi tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar negara, tapi piagam Madinah. Makanya banyak orang gagal paham kan, negara Indonesia ini negara togut, karena tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi pakai Pancasila katanya. Maka negara Indonesia negara kafir. Itu nggak paham. Berarti Nabi dulu togut juga dong. Waktu mendirikan negara Madinah, dasarnya ideologinya Al-Madinatu Masrutiyah, piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu bukan Al-Quran, bukan agama. Dan tidak untuk menggantikan agama, tapi dia sejalan dengan nilai-nilai agama, yakni kesepakatan. Karena Allah memerintahkan aufu bil uqud, penuhilah kesepakatan-kesepakatan kalian. Nah, Pancasila juga begitu. Ini unik banget Indonesia itu, Pak. Punya Pancasila itu unik, hasil kesepakatan semua suku, semua kawasan, semua pulau, semua agama, semua ideologi politik. Zaman itu kan banyak ideologi politik yang berkembang di Indonesia pasca transisi dari penjajahan itu, bersepakat dalam satu komitmen, yakni Pancasila. Dan Pancasila itu kan Islami banget ya. Dia bukan agama, tapi dia Islami. Gimana nggak Islami? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tauhid ini. Jadi qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Diktum menyatakan satu-satunya Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi dari qul huwallahu ahad. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Quran banget itu, Pak. Itu kan implementasi pengejawantahan ya dari firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kalian adil dan beradab. Beradab itu kan bahasa Arabnya ihsan itu. Adil dan beradab. Yang sering dibaca kalau khatib habis khutbah itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kalimat penutupnya. Jadi adil dan beradab. Selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia. Memang ukhuwah itu kuncinya. Kekuatan umat Islam itu ada pada persatuan. Yadullah ma'al jamaah. Yadullah itu tangan Allah. Bahasa kitanya apa? Pertolongan Allah. Bersama al-jamaah. Bersama yang bersatu. Jadi kalau kita nggak bersatu, Allah nggak tolong. Kalau kita bersatu, Allah tolong. Makanya Palestina belum ditolong. Karena belum bersatu. Hamas Fatah itu belum bersatu loh, Pak. Ngeyel semua itu. Mereka aja kadang perang antar mereka kan. Arab malah perang sama Yaman, Suriah malah perang saudara, Irak malah perang saudara.
Cuman nggak usah terlalu frustasi mikirinnya Pak. Mau saya kasih tahu, tidak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel. Nggak ada satupun. Bukan penakut, karena belum sanggup. Arab Saudi nggak berani Pak nyerang Israel. Hancur Arab Saudi kalau nyerang Israel. Diserang balik. Turki itu, koar-koar Erdogan itu marahin Israel. Kadang saya bingung juga ngapa Turki punya kerjasama diplomatik sama Israel ya. Punya kedutaan Israel di Turki. Tapi Turki nggak berani nyerang Israel karena Turki kalah waktu perang. Sudah pernah kalah. Mesir itu nyerah kalah Pak, karena lapangan tempur, pangkalan militer Mesir hancur lebur semua, diantem sama Israel. Jadi memang bukan kita ini takut, tapi karena memang belum mampu. Jadi kalau untuk ukuran militer, jangankan kita, negara Arab aja nggak ada yang mampu. Apalagi Indonesia, maksud saya, rudalnya nggak nyampe ke Israel sono Pak, jatuh tengah laut dia nggak nyampe. Kita mah borok-borok ngantem Israel lah, bener aja. OPM aja nggak bisa kita Pak. OPM aja nggak bisa. Kayak mana? Bukan OPM-nya terlalu hebat. 3 matra TNI kelar seminggu kali selesai itu. Cuman Australia di belakang itu, Amerikanya itu, yang di belakang mereka itu. Kan emang dipancing kita itu, biar melanggar HAM di Papua, biar Papua bisa referendum. PBB bisa intervensi. Loh mengapa kita bisa terhambat? Karena kita negara lemah. Ngaku aja kita negara lemah. Belum bisa kuat kita. Secara politik kita lemah. Secara militer jauh tange. Secara ekonomi masih di bawah. Harus kuat dulu kitanya. Yang bisa kita lakukan sekarang apa? Donasi, doa. Indonesia itu sudah hebat. Indonesia itu terkenal di Palestina Pak. Indonesia punya rumah sakit di Palestina. Indonesia itu punya sekolah di Palestina. Udah lah, nggak usah diragukan. Kalau masalah peduli sangat kita sama Palestina. Tapi kita nggak bisa lebih dari itu. Kelemahan mendasarnya apa? Persatuan yang kurang. Tapi selama-lamanya Indonesia nggak bisa diserang. Kalau nyerang lawan kita, karena kita bersatu. Coba kalau kita nggak bersatu, ya serang orang dari kemarin. Suriah itu mengapa diserang? Karena nggak bersatu rakyatnya. Irak mengapa diserang Amerika? Karena rakyatnya merelakan Saddam Hussein. Libya, Muammar Gaddafi. Sekarang nyesel kan orang Libya, karena mereka mau diadu domba. Maka kalau ingin kuat, persatuan. Benar itu, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, ini keren banget ini. Ini kan implementasi pengejawantahan dari wa amrohum syura' bainahum. Dan urusan mereka itu adalah otoritas tertingginya adalah musyawarah di antara mereka. Kalau kita belajar adab musyawarah itu begini. Segala sesuatu yang diputuskan lewat musyawarah, Allah tolong. Segala sesuatu yang tidak pakai musyawarah, walaupun bagus, Allah nggak tolong. Ini sama kayak urusan masjid. Ketua masjid siapa? Oh, tidur. Ngantuk, nggak apa-apa Haji. Pak Faizal ya. Jadi urusan masjid ini, kalau ketua maunya sendiri Pak, congkel granit misalnya. Saya nggak suka warna krem kata beliau, warna merah. Walaupun bagus misalnya, tapi itu nggak pakai musyawarah. Walaupun itu ketua, tetap jelek. Allah nggak tolong nanti. Tetapi kalau putusan musyawarah, walaupun jelek, Allah tolong dia. Itulah otoritas dan sakralnya musyawarah itu. Dan musyawarah itu begini, kalau usulan kita diterima, ucapkanlah istighfar. Astagfirullahaladzim. Loh kok ngapa kita istighfar? Dikhawatirkan ada mafsadat, ada kerusakan di balik usulan kita. Karena diterima akhirnya menyebabkan kerusakan. Maka kita istighfar.
Tapi kalau usulan kita ditolak, ucapkan alhamdulillah. Kita mah nggak kebalik, Pak. Ngusul ditolak, berhenti ke masjid. Ngapa Pak Haji nggak pernah nongol? Payah orang masjid itu. Saya ini kan ngusulnya bagus. Dasar ketua masjidnya otoriter katanya. Usulan gua nggak diterima. Padahal kita itu kalau punya usulan ditolak malah bagus gitu. Justru kalau diterima istighfar gitu. Ini mah nggak, ketimbang diterima tepuk dada. Kalau nggak saya, iya. Kalau nggak saya yang keluar. Jadi begitu pentingnya etika musyawarah itu. Dan kita itu mengadopsi konsep Islam. Islam itu kan punya konsep, Pak. Keterpilihan Abu Bakar jadi khalifah, Umar, Utsman, Ali. Itu kan demokratis banget. Kalau udah kerajaan kan sudah turun temurun Bani Umayyah, Bani Abbasiyah kan. Tapi masa kekhalifahan alamin haji nubuwah 4 khalifah itu kan sistem ahlul hali wal aqdi, permusyawaratan perwakilan itu. Ya kalau umat Islamnya musyawarah semua nggak muat, maka sistem keterwakilan. Jadi itu memang luar biasa, itu sudah demokratis banget. Memilih Abu Bakar itu pakai sistem keterwakilan, memilih Umar juga pakai sistem keterwakilan, terpilihnya Utsman pakai sistem keterwakilan, terpilihnya Ali pun pakai sistem keterwakilan. Itu bagus betul. Cuman masalahnya wakilnya ini banyak nggak tahu diri itu ya Pak ya. Wakilnya lupa sama rakyat gitu ya. Itu memang manusianya. Karena ada kaidah begini sih. Dalam Quran itu kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Manusia itu memang tughyan, cenderung melampaui batas. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Power tends to corrupt. Semua orang yang berkuasa cenderung melampaui batas. Quran juga ngomong begitu. Manusia memang cenderung melampaui batas ketika dia sudah merasa punya kekuasaan dan punya apapun. Semua orang, partai apa aja. Partai merah kalau dia sedang berkuasa ada kecenderungan melampaui batas. Partai kuning juga begitu. Partai hijau juga begitu. Partai biru juga begitu. Sama. Itu manusianya soalnya. Walaupun ada orang baik. Saya punya teman sesama marbot masjid, Pak. Waktu jadi marbot masjid, tawadhu betul. Begitu sudah jadi anggota dewan, nggak negor lagi sama saya. Padahal sama-sama marbot lah dulu itu. Nah artinya kan, manusia itu sama. Dan itu tidak bisa menyalahkan dari basis mana. Dan jangan pernah menyalahkan agamanya, bukan. Itu pribadinya. Mungkin saya juga begitu, Pak. Kalau saya di posisi dia barangkali. Atau jangan-jangan saya lebih parah. Hari ini saya teriak-teriak anti korupsi. Saya paling sebel, Pak ya. Paling sebel pelemahan KPK itu. Saya nggak pernah lihat partai politik itu bersepakat dalam satu urusan, kecuali dalam satu hal, melemahkan KPK. Sama. Nggak ada beda. Waktu penetapan undang-undang KPK yang baru, semua partai setuju itu. Kayak sekarang ada yang sok-sok bela KPK itu, pret kata saya. Kesel bener saya itu, bener aja kesel betul. Tapi mungkin kalau saya jadi pejabatnya, boleh jadi saya yang korupsi kan? Saya nggak tahu kan? Apa saya masih bisa amanah tuh kalau saya yang jadi penguasanya? Walaupun ketika tidak berkuasa begitu. Ini memang ya kita berdoa lah, mudah-mudahan generasi ke depan yang mewakili kita itu orang-orang yang amanah semua. Allahumma amin. Nah yang kelima, jadi kuliah Pancasila kita ini nggak apa-apa lah ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini masih agak ngimpi kalau yang kelima ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila kelima ini kalau benar-benar wujud, Pak, Indonesia akan menjadi negara paling bahagia sedunia internasional. Percaya saya. Kalau sila kelima ini terwujud, negara paling bahagia. Saya sih nggak muluk-muluk lah ya, nggak muluk-muluk. Karena bahagia itu standarnya bukan materi yang berlimpah sebetulnya. Bahagia di kampung saya zaman dahulu, kalau ada saudara jauh datang,
Balik dusun lah Pak istilahnya. Saudara jauh datang sibuk manjat kelapa gitu, nyari nangka, nyembelih ayam di kandang. Wih, kayaknya seneng banget ya. Kalau nggak ada saudara jauh datang belum tentu orang tua nyembelih ayam gitu. Seneng banget, kayaknya memuliakan tamu itu hebat banget ya Pak. Kayaknya gembira banget ya. Ia nggak punya tabungan di bank, orang masuk bank aja nggak pernah. Nggak punya tabungan di bank, nggak punya investasi ini itu, tapi hidup bahagia gitu. Konsepnya sedemikian rupa. Nah kalau keadilan itu merata, yakin bahagia. Karena dari 10 negara yang ditetapkan negara paling bahagia itu, tidak ada satupun negara Islam di dalamnya. Bahkan nggak ada Indonesia, nggak masuk. Negara paling bahagia itu Norwegia, Swiss gitu ya. Tapi kalau lihat dari indikatornya sih masuk akal. Karena di Norwegia itu indeks korupsinya 0,0 sekian persen. Sedangkan Indonesia ini ranking 4 korupsinya itu. Berarti Indonesia ini negara paling sengsara nomor 4 di dunia Pak. Lihat dari korupsinya ya. Jauh-jauh mau bahagia gitu. Gaji guru di Norwegia paling murah 395 juta rupiah kalau dikonversi ke rupiah. Di Indonesia kalau gaji guru 300 juta bahagia banget ya Pak ya. Terus Norwegia itu kan unik ya, sekolah cuman 5 day school, 5 hari. Tapi sekolahnya singkat, jam 8 sampai jam 12 siang. Setiap 1 jam istirahat 15 menit. Jadi sekolahnya cuma 3 jam per hari. Gajinya gede. Habis zuhur kelas bakat. Itu kalau dipakai di Indonesia keren banget Pak, bener aja. Jam 8 sampai jam 12 SMA, habis zuhur masuk pondok. Keren banget. Itu pas banget itu. Kalau dipakai di Indonesia. Jadi habis zuhur kelas bakat, misalnya masuk kelas montir, masuk kelas olahraga misalnya kan, kalau pakai istilahnya. Sampai segitunya. Indonesia bukan 5 day school, tapi full day school. Sekolah dari pagi sampai sore. Itu pun masih pakai bimbel. Subhanallah. Bimbel di Ganesha. Saya nanya emaknya, Pak, Bu, mengapa anaknya udah sekolah seharian penuh masih bimbel? Waduh, nggak pinter Ustaz kalau nggak bimbel. Lu ngapain disekolahkan? Atau ganti aja ya, masuk bimbel aja nggak usah sekolah gitu. Biar pinter. Nah ada masalah di konsep pendidikan kita itu, ada masalah. Terus begini, kayak di Lampung ini Pak. Yang nguasain tanah itu kan 3 perusahaan besar. Sugar Group, Bumi Waras, Gunung Madu kan. Coba itu kalau buat rakyat semua, keren banget. Artinya memang saya mengandaikan satu hal saja, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih dalam benak kita, masih dalam pembicaraan, belum memang wujud dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan semua elemen bangsa bisa mewujudkannya suatu hari nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini dulu kita tanya jawab. Pertanyaannya bebas, boleh tentang Ramadan kemarin, boleh juga tentang apa saja. Saya persilahkan. Kalau ada Pak. Ngacung aja kalau ada ya. Artinya memang Pancasila sebagai sebuah kesepakatan itu final. Tidak bisa kita tolak. Demi kemaslahatan bersama. Walaupun hati-hati, banyak yang anti Pancasila Pak. Dan membuat narasi yang membandingkan Pancasila dengan agama. Ngadu. Ya nggak bisa dong dibandingkan sama agama. Agama itu dari Allah. Nggak bisa Pancasila diadu sama Anda pilih Pancasila apa Quran. Ya nggak begitu cara bandinginnya. Remek kalau begitu. Makanya hati-hati masukin anak ke sekolah atau pondok. Di Bandar Lampung ada sekolah berbasis pondok yang nyanyi lagu Indonesia Raya saja haram. Upacara bendera saja haram. Memang nggak ada hadisnya perintah upacara bendera itu nggak ada. Cuman bukan begitu logikanya. Logikanya begini. Orang kalau sudah benci hal-hal yang sifatnya begitu, berarti dia akan melanggar kesepakatan. Itu bibit kerusakan, merusak kemaslahatan.
Itulah yang menyebabkan Suriah hancur, Irak hancur gitu. Ada bibit-bibit yang melanggar kesepakatan, tidak menghormati kesepakatan bersama. Hati-hati. Majang gambar sudah haram gitu kan. Hal-hal yang sederhana. Padahal Islam itu sesimpel banget ya. Kalau sudah la ilaha illallah tinggal amal saja, amanah, ya selamat kita. Nggak usah dibikin rumit sedemikian rupa. Baik, yang berikutnya nasihat pasca Ramadan yang hendak saya sampaikan. Sebetulnya hadis ini yang hendak saya sampaikan, bukan tentang Pancasila tadi. Tapi karena ini hari lahir Pancasila, makanya saya nggak apa-apa lah bahas itu dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, la ya'rifuna al-ulama'a illa bitaubin hasan, wa la ya'rifuna al-Qur'ana illa bisautin hasan, wa la ya'buduna Allaha illa fi syahri Ramadan. Akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, mereka tidak mengenal ulama kecuali karena bajunya yang bagus saja, tidak mengenal Al-Quran kecuali karena suaranya yang bagus saja, tidak rajin ibadah kecuali hanya bulan suci Ramadan saja. Ini kayaknya udah datang lah zamannya, kayaknya ya. Udah masuk lah di zaman kita ini. Karena Nabi dulu ya hanya apa ya, dapat bocoran, dapat gambaran. Dan Nabi bukan tukang ramal, bukan kayak ramalan Joyo Boyo, itu bukan. Tapi memang benar dapat informasi. Kita tinggal mengkonfirmasinya, udah tiba belum tuh zaman. Satu, tak mengenal ulama kecuali karena bajunya yang bagus saja. Memang ulama akhir zaman ini sudah dilihat dari pakaian. Makanya kemarin banyak orang ketipu yang ngaku cucung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya Pak. Mintain duit. Aduh. Didoakan ketipu oleh penampilan. Iya sih, penampilannya keren banget ya. Kayak wali syekh gitu ya. Jadi doakan ke duit kita yang keluar. Indonesia ini memang Pak sebenarnya terlalu berbaik sangka juga sih. Dulu ada yang ngaku dari India Pakistan. Dia punya pondok tahfiz di sana, ma'had tahfiz gitu ya. Jadi minta sumbangan ke masjid-masjid se-Indonesia. Ya takmir masjid mikir kan, ini kan bagus nih, saudara muslim juga. Dia minta sumbangan, ya sumbang akhirnya. Padahal sebetulnya orang luar tuh nggak boleh narik sumbangan langsung pada masyarakat Indonesia, itu nggak boleh. Itu melanggar hukum kan. Terus siapa yang bertanggung jawab nyampe sana apa tidak? Tapi karena kita terlalu berbaik sangka. Kalau lihat penampilannya berjubah, orang Indonesia kan begitu, apalagi orang kampung. Kalau udah jubah kiai itu, apalagi peci putih Pak Haji manggilnya. Padahal di Mekah supir juga pakai gamis kan, pakai peci Pak Haji kayak kiai gitu. Tertipu oleh penampilan. Terus begini, ulama itu kalau zaman dahulu Bapak Ibu tidak berfasilitas, tidak menonjolkan kekayaan. Kalau sekarang kebalikannya ya Pak. Ulama kalau kere agak males orang mendengarkan ceramahnya itu. Tapi kalau ulama itu keren gitu ya, apalagi terkenal ngartis lah gitu ya. Wow, yang datang rame gitu. Coba kita undang kiai pondok, pakar kitab kuning, hafal Quran, tapi nggak terkenal. Yang datang ya segitu-gitu. Coba kita undang kiwil suruh ceramah Pak, rame ini sampai kemana-mana. Itu bedanya gitu, dulu sama sekarang. Kalau zaman dahulu tuh ulama mewah, nggak punya murid, karena dianggap tidak warok. Kalau zaman sekarang kebalikannya sedemikian rupa, sederhana sekali. Dan makanya saya lihat keulamaan Imam Syafi'i saja. Baca dari manakibnya itu begini.
dia berkunjung ke madrasah Imam Hambali. Pondok lah kalau sekarang ya nyebutnya. Ma'hadnya Imam Hambali, muridnya. Karena beliau satu zaman. Cuman Imam Syafi'i gurunya. Begitu berkunjung dan pulang, anaknya Imam Hambali nanya, "Abah, benar itu gurumu yang Imam Syafi'i itu?" "Iya," kata Imam Hambali. "Ah, nggak pantas," kata anaknya. "Lo kok nggak pantas?" kata Imam Hambali. "Dia punya 3 aib yang nggak pantas disebut ulama." "Apa aibnya?" "Satu, tadi malam dia makan banyak betul. Nggak pantas dia ngaku ulama." Nah, bapak-bapak kalau makan bebek goreng 3 piring nggak pantas ngaku ulama itu. Makannya banyak betul. Begitu ngisi nasi prasmanan munjung gitu, nggak pantas ngaku ulama. Bahkan ulama itu nyisakan makanan di piring saja nggak pantas lagi disebut ulama. Nggak boleh mubadzir. Nah, kita ngambil semaunya hajatan tapi nggak dimakan. Ini udah nggak pantas tuh. Yang kedua, kata anaknya, tadi malam dia nggak tahajud. Ulama akhir zaman nggak tahajud mah biasa. Ulama awal zaman nggak pantas jadi ulama kalau nggak tahajud. Kok kamu tahu dia nggak tahajud? Ya dia nggak keluar kamar, berarti nggak tahajud tuh dia. Terus itu ayah kata dia, pas sholat subuh dia kan jadi imam. Sudah kusiapkan air buat wudhu, dia nggak wudhu, langsung jadi imam. Kok bisa ya orang imam sholat subuh nggak wudhu? Aku mufarokoh, kata anaknya. Kata Imam Hambali, "Nak, ayah nggak bisa menjelaskan sama kamu. Kamu kejar Imam Syafi'i karena dia sudah pulang. Kamu kejar dia, kamu tanyakan langsung. Jangan berburuk sangka dengan ulama." Kejar Pak, nggak ketemu. Akhirnya sampai di ma'had madrasahnya Imam Syafi'i. Begitu dikejar, "Ngapa kamu nyusul?" kata Imam Syafi'i. Dijelaskanlah, "Saya tolong jawab keraguan saya. Andi tadi malam makan banyak, terus itu nggak tahajud, subuh ngimam nggak pakai wudhu, dan hebatnya Imam Syafi'i waktu ngimamin sholat subuh nggak pakai doa kunut, karena di situ dia di kampungnya Imam Hambali. Makanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Itu luar biasa. Imam Syafi'i nyengir, tersenyum, tertawa. Kata Imam Syafi'i, "Aku tidak pernah makan banyak kecuali di rumah ayahmu." Subhanallah. Mengapa aku makan banyak di rumah ayahmu? Karena makanan yang dihidangkan orang solih tidak akan pernah mendatangkan penyakit, pasti mendatangkan kesehatan. Dan ayahmu hari ini adalah orang yang paling solih di muka bumi ini. Maka aku makan banyak. Makanya kalau kita diundang hajatan orang baik, Pak, makanlah yang banyak. Nggak apa-apa, habis prasmanannya itu. Suruh masak lagi tuh panitia. Ngambil yang banyak, tapi habisin, jangan dibuang. Karena itu mendatangkan kesehatan, tidak akan mendatangkan penyakit. Jajal kita kalau makan banyak, Pak, pasti pengen berak, pengen kentut gitu ya, pengen kencing. Tapi Imam Syafi'i makan banyak, nggak pengen berak, nggak pengen kentut, nggak pengen kencing, walaupun makan banyak. Dan gara-gara itu mataku terjaga sepalam suntuk, kata Imam Syafi'i. Dan aku malam itu karena tidak tidur sama sekali memutuskan 80 perkara agama yang belum pernah terpecahkan selama ini. Seolah-olah Al-Quran dan hadis Nabi terbentang di mata. Ada kan kita tuh punya masalah ya Pak, punya pertanyaan, tapi kita sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Terus kita mengkaji dan menelitinya. Malam itu 80 perkara yang diputuskan oleh Imam Syafi'i. Subhanallah. Makanya aku nggak wudhu, kata Imam Syafi'i, dan aku langsung tahajud di kamar. Selesai tahajud subuh, aku langsung keluar dan mengimami sholat subuh. Subhanallah. Itulah kesolehan ulama kan. Jadi kita nggak keembat lah ya. Jadi ulama akhir zaman ini bedanya begitu. Makanya ada hadis begini. Innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutoba'uhu. Sesungguhnya kalian semua saat ini, kata Nabi, zaman dulu maksudnya, ada di satu zaman banyak ulamanya, sedikit tukang ceramahnya. Itu zaman dulu. Wa sayati zamanun ala ummati
akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, qalilun khutoba'uhu, qalilun fuqaha'uhu, wa kathirun khutoba'uhu. Sedikit ulamanya, banyak tukang ceramahnya. Nah, berarti sekarang ini adalah zaman tukang ceramah. Zaman sekarang tuh ulama dikit. Susah Pak cari ulama zaman sekarang yang punya kepakaran, ya susah lah. Imam Syafi'i itu hafal Quran 30 juz, hafal jutaan hadis. Kan gak ada kan bandingannya di zaman sekarang. Dari segi moral, dari segi intelektual gitu, dari segi apapun susah kita nemuinnya bandingannya sama ulama zaman dahulu. Maka zaman dahulu itu banyak ulamanya, sedikit tukang ceramah. Zaman sekarang sedikit ulamanya, banyak banget tukang ceramah. Ya iyalah, anak kecil aja dai cilik kan gitu, tukang ceramah. Aksi Indosiar, tukang ceramah. Nah kayak saya ini tukang ceramah gitu. Rata-rata penceramah Indonesia ini punya ratusan ribu penceramah. Tapi kita harus mawas diri. Tidak semua penceramah itu ulama. Bahkan sebagian besar penceramah itu memang bukan ulama. Bukan ulama. Itu harus mawas diri. Dan para penceramah juga tidak boleh merasa ulama. Nggak boleh. Berarti karena dia bukan ulama, ya bisa ditolak, bisa diambil pendapatnya. Jadi penceramah itu banyak, tapi dia bukan ulama. Walaupun ada penceramah yang ulama, tapi nggak banyak. Tidak semua ulama pintar ceramah, tidak semua. Tidak semua penceramah itu ulama. Gitu aja kita memahaminya. Apakah boleh orang ceramah padahal dia bukan ulama? Jawabannya iya, boleh. Kan ada anjurannya, balighu anni walau ayah. Sampaikan ajaranku, kata Nabi, walaupun cuma satu ayat. Silahkan. Selama itu baik. Contoh misalnya Deddy Corbuzier, dia mu'allaf tuh. Tapi dia ceramah seandainya misalnya kan, dengan kemampuan dia nggak apa-apa. Tapi karena dia mu'allaf, dia bisa salah sebagai manusia, bisa. Belum tentu benar kesimpulannya, sama. Kayak Yahya Waloni misalnya, dia mu'allaf, tapi dia bukan ulama. Bisa salah apa yang dia sampaikan, bisa benar juga. Jangan ditolak semua, jangan diambil semua juga kan. Ungdur maqal wala tanzur manqal. Lihat maqal, kata-katanya, uraiannya, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Pepatah orang kita hebat banget tuh. Walaupun keluar dari buntut ayam, kalau telur ambil. Tapi walaupun keluar dari buntut Syahrini, kalau kuning jangan. Ketipu, bukan emas itu Pak. Sederhana kan begitu. Ambil. Kita ada dai cilik kultum ceramah, ambil walaupun anak kecil. Anak kecil nyeramain orang tua, jangan kayak gitu ngomongnya. Ambil, orang kata-katanya baik, tetapi tidak bisa utuh diterima 100% pasti benar. Namanya penceramah. Kadang-kadang begini sih, hikmah itu bahkan bisa datang dari musuh kita. Hikmah itu bisa datang dari orang yang tidak kita suka. Kadang-kadang sedemikian rupa. Terutama begini Pak, kadang-kadang istri itu kalau suaminya ngomong belum tentu dipercaya sama dia. Betul nggak kira-kira Pak? Tapi kalau ustadz ngomong baru percaya. Termasuk istrinya ustadz Pak. Kalau saya ceramah sama istri saya, ndak, istri yang mengizinkan suami nikah lagi masuk surga, alah lu, kata dia, dia pasti marah coba. Coba kalau yang ngomong orang lain ustadznya, iya juga ya Bi, kalau ikhlas tapi biar, kalau nggak ikhlas ya nggak bisa lah, kata dia. Artinya kalau orang lain yang ngomong bisa masuk, tapi suaminya sendiri ngomong ya belum tentu bisa.
Artinya kita jangan menolak hikmah yang keluar dari lisan siapapun selama dia bicara tentang agama. Isa belum ya Pak. Yang berikutnya, la ya'rifunal Qur'ana illa bisaubin hasan. Mereka tidak mengenal illa bisautin hasan. Mereka tidak mengenal Al-Qur'an kecuali karena suara yang bagus saja. Jadi Al-Qur'an itu sudah berhenti pada musabaqah tilawatil Quran, hanya memperlombakan suaranya saja. Orang mau ngaji karena suaranya bagus. MTQ itu kan proyek sekarang ya Pak, nilainya gede banget itu, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional. Sudah ada MTQ-nya, ada STQ-nya lagi, itu duit semua itu. Jadi ada seleksinya pakai duit, MTQ-nya juga pakai duit, hanya berhenti pada di situ saja. Makanya Al-Quran itu kadang-kadang di masa tertentu Allah cabut keberkahannya. Hurimat sebarokatal wahyu. Keberkahan wahyu itu dicabut. Gara-gara apa? Karena Quran berhenti di bacaan. La ya'rifunal Qur'ana illa bisatin hasan. Atau wala minal Qur'ani illa darsuh. Quran tinggal pelajaran, tinggal tulisan, tanpa pengamalan. Dan itu kerasa Pak. Saya itu kadang meruqyah itu capek. Muter-muter baca ayat ruqyah nggak keluar-keluar jinnya. Kan kita jadi peruqyah tuh gengsi juga sih Pak. Nggak enak kita begitu pulang, nggak mujarab Ustaz Parman mah, kurang sakti kata dia. Orang awam kan begitu ngukurnya kan. Waduh, gengsi juga ini. Saya pernah ngeruqyah jin itu nggak keluar-keluar dari pagi. Sudah sampai zuhur. Sampai yang keluarganya itu, Ustaz istirahat dulu, makan, sholat zuhur. Habis itu kita lanjut lagi kata dia. Subhanallah, malu bener saya Pak. Gimana lah? Akhirnya dia ngomong, Ustaz, gimana kalau kita panggil peruqyah yang lain untuk ngebantu? Udah ngebantu ya Pak. Iya nggak apa-apa kata saya. Panggil. Kalau yang namanya ruqyah itu nggak akan mungkin benturan. Panggil yang lain. Nguruqyah juga Pak. Nggak keluar-keluar juga. Saya dalam hati, alhamdulillah nggak keluar ya. Saya malu kan kalau saya keluarnya dari orang yang baru datang. Nah, habis sholat zuhur makan siang sekitar jam 1 itu, tak deketin lagi yang orang sakit itu. Jin kata saya, mau lu tuh apa sih? Nggak pakai Quran lagi saya Pak, kita pakai bahasa gaul. Mau kamu tuh apalah kata saya. Capek kami nguruqyah kamu itu. Iya kata Jin, nah, ngomong dia Pak. Orang ini Ustadz kata dia, pacaran di rumah kosong. Pangku-pangkuan ketahuan dia. Pangku-pangkuan. Nah lagi pangku-pangkuan kan saya di situ, pala saya didudukin sama dia. Kurang ngajar nih orang. Jin, kamu jangan bikin malu saya kata saya. Kamu keluar ya kata saya. Nggak pakai ayat Pak. Ya udah Ustadz juga capek lah kata dia. Saya keluar ya Pak. Yuk salaman yuk, salaman, keluar dia. Wah saya seneng banget Pak. Kata yang punya rumah sakti Ustaz Parman katanya. Padahal saya nggak pakai ayat, enggak itu, cuma pakai gitu aja ruqyahnya, nggak pakai ayat, nggak mempan Kak. Saya bingung mengapa, bener kalau kata guyonan orang, jin sekarang Pak dibacain Fatihah nggak mempan, bacain ayat kursi jinnya malah hafal, malah pasihan jinnya dari ustadznya itu, dibacain Yasin jinnya malah nantang, kata jinnya gua nggak takut sama ustadz, gua takut sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Allahu Akbar. Ini penyebabnya apa? Mungkin Quran kurang diberkahi bagi kita. Dulu Nabi cukup membaca waktu disantet, cukup membaca Al-Falaq sama An-Nas, langsung keluar santetnya. Kita sekarang berkali-kali ngebaca Pak, tetap nggak bisa keluar. Mungkin sedang dicabut keberkahan. Apa sebabnya? Karena Quran cuma lip service, berhenti di lisan, di bacaan saja, tidak benar-benar diamalkan, atau hanya di perlombaan saja. Mungkin begitulah. Selanjutnya yang terakhir, wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Mereka tidak rajin beribadah kecuali hanya pada bulan suci Ramadan saja. Artinya, tapi masih mending lah. Ramadan masih, udah masuk di saya. Ramadan masih ibadah. Karena banyak juga Pak,
Orang Ramadan nggak puasa. Di pasar itu anak-anak umur 50 tahun nggak puasa. Masya Allah, nggak punya rasa berdosa lagi, Pak. Subhanallah. Baik, demikian. Ya, artinya mudah-mudahan kita istiqomah, tetapi seiring dengan waktu, mudah-mudahan Allah berikan kejayaan kembali kepada umat Islam, berikan kemuliaan kembali, dan saya berharap mudah-mudahan Allah segera menghukum Israel dari kejahatan mereka yang kedua ini, karena pegal sudah hati kita melihat kezaliman mereka semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.